Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Subhi, NIM akhir 0020. Saya Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Ulumul Quran, yaitu takhrij hadis. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya kebetulan berada di kelompok 3 yang mendapatkan amanah untuk mentakhrij hadis, yaitu hadis tentang riwayat Jibril alaihissalam bahwasanya ia pernah sholat bersama Nabi SAW, sholat maghrib di 2 hari, sebagaimana yang terpaparkan di dalam matan hadis ini. Anna Jibril alaihissalam sholla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghribi fi yaumaini hina aftaris shaim. Bahwasanya Jibril alaihissalam pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib di dalam 2 hari hina aftaris shaim, ketika telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Di matan selanjutnya disebutkan bahwa maksudnya fi waqti wahidin wa huwa ba'dal ghurub, yaitu pada salah satu waktu, yaitu waktu setelah terbenam. Nah, terbenam di sini itu adalah terbenamnya matahari. Maka hadis ini yang diamanahkan kepada kita untuk ditakhrij, untuk dicari apakah hadis ini ada atau terdapat di dalam kitab-kitab induk hadis lainnya. Maka untuk mentakhrij hadis, di sini kita menggunakan salah satu kata di dalam matan hadis, yaitu kata al-maghribi. Nah, kata al-maghribi di sini itu mempunyai kata dasar, yaitu ghoroba. Artinya terbenam. Ya, ini di sini dia. Ini kata al-maghribi yang digaris bawahi. Baik, langkah selanjutnya. Nah, setelah kita tadi mengambil kata al-maghribi yang kata dasarnya adalah kata ghoroba, maka kita menggunakan kitab Mu'jam Mufahrosh, yaitu kitab takhrij, agar memudahkan kita untuk mengetahui hadis tadi apakah terdapat di kitab induk hadis lainnya. Maka setelah kita takhrij menggunakan kitab Mu'jam Mufahrosh dengan kata dasar ghoroba, kita mendapatkan kalimat atau hadis-hadis lain dalam kitab Mu'jam Mufahrosh di juz 4 halaman 471, bahwa tentang hadis yang tadi sebelumnya sudah saya bacakan, itu tidak terdapat kata hadis yang lafaznya sama. Namun kita mendapati di sini beberapa hadis yang lafaznya berbeda, namun maknanya atau konteks pembahasan di dalam hadis tersebut sama. Nah, yang pertama itu di sini ada beberapa hadis yang digarisbawahi. Yang pertama adalah hadis yang bunyinya qad shallaita hina taghribis syam. Sungguh sholatlah kamu ketika matahari telah terbenam. Maka berdasarkan hadis ini kita mengambil makna bahwa hadis ini juga membahas hal yang sama di hadis yang sebelumnya yang kita takhrij, yaitu membahas tentang sholat maghrib. Sholat maghrib yang dilakukan setelah terbenamnya matahari. Untuk lapas yang pertama ini, yaitu lapas qad shallaita hina taghribis syam, itu dapat kita temukan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam kitab Mu'jam Mufahrosh. Nah, di sini ada kode Hamim. Ini berarti petunjuk ini menyebutkan bahwa hadis qad shallaita hina taghribis syam itu terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal di jilid ketiga di halaman 270. Kemudian di dalam kitab Mu'jam Mufahrosh ini kita juga menemukan hadis lain yang satu makna dengan hadis yang kita takhrij sebelumnya, yaitu hadis wa inna awwali waqtil maghrib hina taghribis syam. Wa inna awwala waqtil maghrib hina taghribis syam. Hadis ini menyebutkan bahwa awal waktu sholat maghrib itu adalah ketika terbenamnya matahari. Nah, hadis ini juga relevan dengan hadis yang kita takhrij sebelumnya. Nah, hadis ini di dalam kitab Mu'jam Mufahrosh bisa kita cari di dalam kitab induk hadis lainnya berdasarkan petunjuk yang ada di dalam kitab Mu'jam Mufahrosh ini. Di sini petunjuknya bahwa hadis dengan lafaz wa inna awwala waqtil maghrib hina taghribis syam itu dapat kita temukan
di dalam kitab kitab Sunan At-Tirmizi di Kitabus Shalah bab pertama. Kemudian, lafaz ini juga dapat kita temukan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal di jilid kedua di halaman 232. Kemudian, di sini ada lagi hadis yang kita garis bawahi, yaitu hadis Sa'ata Taghribis Syam, waktu terbenamnya matahari. Nah, kita menggarisbawahi hadis ini karena menurut kita bahwa hadis ini juga relevan maknanya dengan hadis yang sebelumnya kita takhrij. Maka kita mengambil hadis ini juga kita garis bawahi. Nah, untuk menemukan hadis ini, di dalam kitab Mu'jam Mufaharos ini diberikan petunjuk bahwa hadis Sa'ada Taghribis Syam itu dapat ditemukan di dalam Sunan Abu Daud di Kitabus Shalah atau kitab tentang salat di bab ke-6. Next, selanjutnya. Nah, berdasarkan petunjuk kitab Tahrid Mu'jam Mufahros yang telah saya paparkan tadi, bahwa hadis yang sebelumnya, hadis tentang Jibril yang pernah sholat bersama Nabi, sholatnya itu adalah sholat maghrib, itu bisa kita temukan di hadis-hadis lain. Di dalam kitab induk hadis lain, yaitu ada 4 kitab induk hadis. Baik, kita lanjut. Mohon maaf sebelumnya. Nah, berdasarkan petunjuk yang kita dapatkan di dalam kitab Tahrid, di dalam kitab Takhrij Mu'jam Mufaharas tadi, kita bisa menemukan hadis tentang Jibril yang sholat bersama Nabi tadi, yang sholatnya itu adalah sholat maghrib. Nah, kita bisa temukan hadis dengan makna yang sama di dalam 4 kitab induk hadis ini. Yang pertama itu adalah kitab induk Musnad Imam Ahmad bin Hambal di dalam jilidnya yang ketiga di halaman 270. Kemudian yang kedua, kita juga dapat menemukan hadis yang berrelevan, yang berkaitan dengan makna hadis sebelumnya, itu di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal di jilid kedua di halaman 232. Yang ketiga, kita juga dapat menemukan hadis yang tadi telah dipaparkan, yang relevan dengan hadis sebelumnya, di dalam Sunan Abu Daud, di dalam kitab tentang salat bab ke-6 di halaman 113. Kemudian yang terakhir, penemuan terhadap hadis yang saya paparkan tadi dapat ditemukan di dalam Sunan At-Tirmizi, kitab tentang salat bab ke-1 halaman 284. Baik, sekian pemaparan saya terhadap materi takhrid hadis. Mungkin ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.